Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Tema penuntun pagi hari ini adalah kekuatan dalam menghadapi aniaya. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 10-17 dan di dalam ayat yang ke-12-13 berkata demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kekuatan adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena tanpa kekuatan, kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang baik dalam hidup ini. Kadangkala persoalan yang terjadi bukan karena masalah kita yang terlalu besar, tetapi kitanya yang tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Orang sukses bukan orang yang sempurna. Mereka pasti menghadapi masalah dan persoalan, tetapi mereka mampu menghadapinya dengan kekuatan dan keyakinan bahwa mereka sanggup. Sehingga orang yang sukses itu dapat kita sebut sebagai orang yang kuat. Waktu kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan segala sesuatunya baik, maka kita harus teguh dalam iman dan kuat berdiri menghadapi segala perkara dengan satu keyakinan bahwa jika Allah ada di pihakku, maka aku cakap menanggung segala perkara. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus harus melalui aniaya, dan aniaya di sini tidak selalu berbicara soal fisik. Memang ada kalanya ada orang-orang yang harus mengalami aniaya secara fisik. Ada orang-orang yang bahkan gerejanya dibakar. Ada orang yang sementara dia sedang berada di dalam rumahnya diserbu lalu dibakar massa. Bisa saja hal-hal aniaya fisik itu terjadi. Tetapi yang sering terjadi justru bukan aniaya secara fisik, tetapi aniaya secara kejiwaan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kadangkala karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah tidak lagi mau ikut hidup dengan hal-hal yang tidak benar, akhirnya kita harus ditinggalkan oleh rekan bisnis kita, sahabat kita, orang dekat kita, bahkan orang yang kita kasihi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita dapat memiliki kekuatan untuk menghadapi aniaya-aniaya dalam kehidupan kita? Kita akan belajar dari ayat bacaan kita hari ini, dari ayat yang ke-10. Di situ dikatakan kita harus mengambil contoh yang baik dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala jauh lebih mudah untuk kita mengambil contoh yang negatif daripada mengambil contoh yang positif. Untuk itu kita harus belajar mengambil contoh yang baik dari kehidupan ini supaya kita semakin hari semakin dikuatkan. Lalu di dalam ayat yang ke-14 di situ kita melihat kita harus tetap berpegang kepada kebenaran. Kita harus tahu bahwa yang menyenangkan tidak selamanya baik dan yang benar itu tidak selamanya menyenangkan. Tetapi kalau kita terus berpegang kepada kebenaran, akhirnya kita akan menyenangi kebenaran dan menjadi satu dengan kebenaran itu sendiri. Dan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan kita harus hidup dekat dengan kitab suci. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita diisi oleh firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan dari kebenaran firman Tuhan itu. Ayat yang ke-16, kita harus tetap siap dididik. Aniaya harus dilewati oleh setiap kita orang percaya yang mau beribadah kepada Tuhan, yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Semua ini hidup kita berarti sudah siap dididik, diajar oleh Tuhan lewat tantangan, lewat aniaya, lewat penderitaan yang kita alami. Tetapi percayalah, jika kita tetap mau dibentuk, diatur, dikerjakan sesuai dengan rencana Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Allah tidak pernah memberikan batu untuk anak-anaknya yang meminta roti. Bahkan Tuhan berjanji satu utas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Karena kami tahu di tengah-tengah aniaya sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan seutas rambut pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Karena itu kami percaya, sekalipun di tengah aniaya, penderitaan, kesusahan, kami percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, tuntun langkah kami setiap hari di dalam kebenaran firman-Mu. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.